Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas latihan soal matematika kelas 4 halaman 108 sampai 109 yang diambil dari buku belajar bersama temanmu kurikulum merdeka. Langsung saja untuk latihan soalnya. Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan suhu. Gambarlah diagram garis dari data pada tabel. Untuk membuat diagram garis dari tabel tersebut, pertama kita akan membuat skalanya. Untuk membuat skalanya, kita dengan memperhatikan data terendah dan tertinggi dari data yang berada di dalam tabel. Di sini data terendahnya yaitu 3 derajat dan tertingginya 10 derajat. Bila demikian kita akan membuat skalanya yaitu tentang 10 dan 3 atau 3 ke 10. Kita membuat dengan kelipatan 5 yaitu 0 ke 5, kemudian 10, kemudian 15. Selanjutnya, setelah kita membuat skalanya, tinggal kita membuat titik-titik yang menghubungkan antara atau persesuaian antara waktu dengan suhunya atau datanya, dimana pada pukul 9 suhunya yaitu 3 derajat, kita membuat titik pada skala 3 atau angka 3. Berikutnya pada pukul 10 4 derajat, kemudian pada pukul 11 yaitu 6, pada pukul 12 7 derajat, pukul 1 siang yaitu 8 derajat, pukul 2 10, pukul 3 10, pukul 4 9, dan pukul 5 suhunya yaitu 8 derajat. Langkah berikutnya, setelah kita membuat titik-titiknya, kemudian kita menghubungkan dari titik-titik tersebut dengan menggunakan garis. Itulah cara untuk membuat diagram garis. Baiklah, kita lanjutkan untuk halaman berikutnya, yaitu persoalan 1. Nomor 1. Perhatikan A sampai D, manakah yang paling tepat disajikan dalam bentuk diagram garis? Untuk menentukan A sampai D, manakah yang paling tepat disajikan dalam bentuk diagram garis, perlu diketahui pertama bahwa data tersebut harus ada perubahan, di mana perubahan tersebut karena adanya perbedaan waktu dalam mendata atau mencatat dari data tersebut. Baiklah, kita akan cek mulai dari yang A, tinggi siswa di kelasmu di bulan April. Untuk tinggi siswa di kelasmu di bulan April tidak terjadi perubahan, karena kalau tinggi siswa di kelasmu di bulan April ini hanya menunjukkan pada perbedaan, jadi kurang tepat menggunakan diagram garis. Kemudian untuk yang B, tinggimu yang diukur setiap bulan April. Tinggi badan diukur setiap bulan April, berarti setiap tahun pada bulan April akan diukur. Ini berarti menunjukkan adanya perubahan tinggi tubuh atau tinggi badan. Kalau demikian, untuk yang B tepat menggunakan diagram garis. Berikutnya untuk yang C, suhu yang dicatat pada waktu tertentu setiap hari. Suhu yang dicatat pada waktu tertentu setiap hari, tapi ini menunjukkan adanya perubahan. Bila demikian, untuk yang C tepat menggunakan diagram garis. Berikutnya yang D, suhu yang dicatat di tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Suhu dicatat di tempat yang berbeda pada waktu yang sama tidak menunjukkan pada perubahan, tetapi di sini hanya menunjukkan pada perbedaan, jadi bukan perubahan. Kalau demikian, untuk yang D kurang tepat menggunakan diagram garis. Dengan demikian, untuk nomor 1 ini yang tepat menggunakan diagram garis yaitu B dengan C. Berikutnya untuk latihan nomor 2. Diagram di sebelah kanan menunjukkan perubahan berat badan Anto. Dia menggambarkannya lagi seperti di bawah ini agar mudah dibaca. Perhatikan pada diagram garis sebelum dibuat perubahannya, di mana berat badan Anto yaitu antara 20 dan 30 kg. Apabila gambar tersebut saya perbesar, perhatikan di sini dari 20 ke 30 ada 5 baris.
Bila demikian samanya dengan 20 ke 30 10 dibagi 5 yaitu 2, sehingga setiap barisnya skalanya adalah 2 atau setiap barisnya adalah 2 kg. Adapun untuk data terendahnya atau berat terendahnya yaitu menunjuk pada angka di antara 26 dengan 28, berarti menunjuk pada angka 27. Sedangkan data tertingginya atau berat tertingginya menunjuk pada angka 30, sehingga berat tertingginya adalah 30 kg. Selanjutnya, diagram garis tersebut oleh Anton dibuat lagi seperti pada gambar diagram garis di bawahnya. Ditanyakan untuk nomor 1, isi A sampai D pada diagram. Apa yang perlu diisikan A sampai B? Di sini A sampai D yaitu pada sumbu tegak. Kalau demikian itu pada posisi skala. Sebelum saya isikan skalanya, perhatikan di sini gambar tersebut saya perbesar. Sekarang kita akan memasukkan skala yang diperlukan, di mana kita bisa melihatnya dari data terendah dan tertinggi. Di sini untuk data terendahnya 27 dan data tertingginya yaitu 30. Biar demikian skala yang akan kita masukkan yaitu rentang 27 ke 30, di mana untuk A yaitu 30, B 29, C 28, dan D 27. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2, apa perbedaan diagram yang kedua dengan yang pertama? Perbedaan antara diagram yang kedua dan yang pertama, di mana diagram yang kedua kita lebih mudah untuk membaca data. Selain itu, pada diagram yang kedua perubahan datanya jelas. Di sini pada bulan 4 datanya menunjukkan angka 27 atau samanya dengan beratnya adalah 27 kg. Pada bulan 5 beratnya 27,5, bulan 6 28,4, pada bulan 7 28,7, pada bulan ke-8 beratnya 29 kg, dan pada bulan ke-9 beratnya 29,2 kg, pada bulan ke-10 beratnya adalah 29,5, dan pada bulan ke-11 beratnya 30 kg. Jadi jelas untuk melihat data perubahannya. Selanjutnya, cari perbedaan sebanyak mungkin. Ini menunjukkan ke soal yang kedua tadi. Berikutnya untuk nomor 3, ditanyakan antara bulan apa berat badan Anto meningkat pesat, dan antara bulan apa berat badannya naik paling sedikit. Untuk kenaikan atau peningkatan yang paling pesat yaitu terjadi antara bulan 5 ke bulan 6. Adapun untuk kenaikan yang paling sedikit yaitu terjadi pada bulan 8 ke bulan 9. Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.